Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan mata saya yang mengenal Metafoni Aini Das Anggrahati binti Pranotoyono dengan mas kawin perhiasan emas seberat 14,69 gram dibayar tunai. Saya ingin nikahnya dan kawinnya Metafoni Aini Das Anggrahati binti Pranotoyono dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan kedua keluarga besar dari kedua pasangan suami istri pada hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh, para bini sepuh, para karib kerabat handai tolan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tidak lupa yang berbahagia di kesempatan pagi hari yang mulia ini kedua mempelai yaitu saudara Rizky dan saudari Meta yang sekarang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah memperlihatkan kepada kita sekalian di antara tanda di antara sekian banyak tanda kebesaran keagungan Allah yang sudah seharusnya ini menjadi suatu pelajaran untuk kita tambah mengagungkan Allah, membesarkan, memuliakan, menyanjung, memuja dan memujinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dan bersungguh-sungguh tentunya dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Maka pada kesempatan kali ini kita saksikan bagaimana Allah mengikatkan dengan ikatan yang sakral di sisinya, ikatan yang penuh dengan kesucian, ikatan mengatasnamakan nama Allah di atasnya. Allah ikatkan antara kedua mempelai, saudara Rizky dan saudari Meta, yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, memohon kepada Allah semoga Allah memberkahi mereka berdua, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada mereka berdua, dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengungkapkan beberapa nasihat untuk kedua mempelai khususnya, dan semoga bermanfaat buat kita sekalian tentang perkara-perkara yang datang keterangan dari Alkitab dan Sunnah yang akan terus mengikatkan ikatan yang suci dan sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mempererat tali ikatan yang terikat di antara kita satu dengan yang lainnya, khususnya tali ikatan pernikahan ini. Saya akan ungkapkan beberapa keterangan untuk menjadi bekal bagi kedua mempelai menjaga terus ikatan ini sampai akhir hayat mereka. Karena ikatan pernikahan ini ikatan mulia yang banyak kebaikan dan maslahatnya, manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis laknatullah alaih sangat berupaya untuk memisahkan, mencerai-beraikan ikatan anak Adam dalam ikatan pernikahan ini. Karena memang dia adalah ikatan
yang sangat tidak diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk terus terikat, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak bagi perjalanan manusia dalam kehidupannya, kebaikan yang Allah limpahkan di dalam rumah tangga, keberkahan-keberkahan serta pahala yang sangat banyak. Maka tentunya sudah selayaknya untuk kita ketahui hal-hal yang bisa atau yang akan terus mengikatkan dan merekatkan ikatan pernikahan ini. Maka inilah nasihat bagi kedua mempelai dan semoga bermanfaat buat kita sekalian. Adapun yang pertama, untuk merekatkan dan terus melekatkan ikatan ini, hendaklah kedua mempelai senantiasa mengisi bahtera rumah tangganya dengan iman dan amal saleh. Hendaklah terus mengisi bahtera rumah tangga dengan iman dan amal saleh. Jaga terus keimanan dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, bersama-sama saling mengingatkan, bersama-sama mendatangi majelis-majelis ilmu untuk kebaikan iman kita, menyirami rohani kita, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, menjadikan pernikahan ini karena Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Maka isi bahtera rumah tangga dengan iman dan juga isi dengan amal saleh. Nabi yang mulia alaihi wasallam mendoakan rahmat bagi kedua mempelai yang saling mengingatkan, membangunkan untuk melaksanakan sholat malam. Maka apalagi kalau kedua mempelai melaksanakan sholat 5 waktu, kalau kedua mempelai menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya keberkahan dan kebaikan serta kerekatan ikatan menjadi satu janji tersendiri untuk terus terikat dan lekat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan kasih sayang di antara mereka. Janji dari Allah. Beriman dan beramal saleh, Allah ikatkan kasih sayang di antara orang beriman dan beramal saleh. Maka ini nasihat yang pertama kedua mempelai. Isi bahtera rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kerangka iman dan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kedua mempelai agar terus lekat ikatan ini pada mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatkan kepada mereka, yaitu hendaklah mereka terus menjaga hubungan rahim, menjaga hubungan silaturahim, ya, dan saling tolong menolong untuk menyambung hubungan rahim yang ada di antara keduanya. Pada akhirnya pernikahan ini bukan hanya terkait kedua mempelai secara pribadi yang akan menjalani rumah tangga ini, akan tetapi rumah tangga itu terkait dua keluarga besar yang akhirnya disatukan dengan ikatan ini. Maka hendaklah seorang istri mendukung suaminya, berbuat bakti kepada orang tuanya, menyambung hubungan kekerabatan terhadap kerabat-kerabatnya. Begitu juga seorang suami untuk memfasilitasi, mendampingi istrinya, berbuat bakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan rahim kepada kerabat-kerabatnya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man wasala rahim wasalahullah. Siapa yang menyambung hubungan rahim, Allah akan sambung kebaikannya kepada mereka yang menyambung hubungan rahim. Dan perkara ini jangan disepelekan. Ingatlah keluarga besar, kerabat-kerabat yang saat ini hadir, yang mendukung pernikahan ini, akad ini terjadi. Jangan lupakan kebaikan mereka yang telah menyisihkan waktu-waktu mereka untuk hadir ikut bergembira dengan kegembiraan ini. Dan agama ini telah mengajarkan kita untuk menyambung hubungan itu. Dan menyambung hubungan tersebut adalah sebab Allah menyambung kebaikannya kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk kedua mempelai, untuk keterikatan hubungan mereka satu dengan yang lainnya dalam ikatan pernikahan.
Hendaklah mereka jangan segan dan jangan remehkan untuk menebar salam di dalam rumah tangga mereka. Seorang suami keluar dari rumah, ucapkan salam kepada istrinya. Masuk ke dalam rumah, ucapkan salam kepada istrinya. Masuk ke dalam kamar, ucapkan salam kepada istrinya. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Karena ucapan salam yang ditebar, Assalamualaikum, ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang saling menyebarkan salam. Maka ini jangan diremehkan. Nabi yang mulia alaihissalam menegaskan jaminan kebaikan bagi mereka yang menebarkan salam pada keluarga mereka. Maka jangan lupakan, kalau ini mungkin dianggap sepele dan remeh, tapi ini adalah perkara besar yang mendatangkan kebaikan. Tebarkan salam. Dan banyak di antara kita tidak mengamalkannya. Kita mengucapkan salam kepada teman-teman kita, mengucapin salam kepada orang-orang yang kita bertemu di jalan, tapi kita tidak lakukan itu ketika kita bertemu istri kita, anak-anak kita, berpisah dari mereka. Padahal itu adalah perkara yang sangat utama, di antaranya untuk merekatkan ikatan dan hubungan serta menumbuhkan rasa cinta di antara orang yang menyebarkan salam. Kemudian yang ketiga, untuk terus merekatkan hubungan ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, di antara yang akan menumbuhkan rasa cinta adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Seorang suami memberi hadiah kepada istrinya, begitu juga istri memberi hadiah kepada suaminya. Maka pertukaran kebaikan ini akan menumbuhkan rasa cinta, akan menumbuhkan kasih sayang, akan menumbuhkan perhatian, akan membuat permasalahan-permasalahan menjadi dingin, permasalahan-permasalahan menjadi luluh dan bisa terselesaikan. Hadiah memiliki keajaiban untuk meluluhkan hati orang yang kita beri hadiah dan mengikatkan hubungan antara orang yang saling memberi hadiah. Nabi SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Hendaklah kalian saling beri hadiah, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Ya. Maka seorang suami jangan lupakan untuk memberi hadiah kepada istrinya. Walaupun hanya sesuatu yang kecil, ringan, ya, dan mungkin dianggap sepele, tapi ketika itu adalah sesuatu yang dia berikan kepada istrinya, tentu akan memiliki nilai yang berbeda. Kalaupun itu nampak sesuatu yang sepele, tapi di balik itu Allah yang akan menanamkan rasa cinta dengan amaliyah yang kita lakukan memberi hadiah tersebut. Keberkahan dari Allah itu yang kita harapkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya di antara yang penting juga kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk terus terikat ikatan yang mulia ini, hendaklah kedua mempelai, pasangan suami istri, mempelajari, mengerti, memahami bagaimana memanage perselisihan. Rumah tangga tidak akan keluar dari perselisihan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, karena kita berada atau berasal dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, tumbuh dari keadaan yang berbeda mungkin. Maka yang namanya perselisihan dan hal-hal yang menjadi perbedaan, suatu yang nggak bisa kita lari darinya. Maka kenali, pelajari bagaimana manajemen perselisihan itu. Dan Nabi yang mulia alaihissalam telah mengajarkan di antara manajemen perselisihan yang sangat besar untuk diperhatikan adalah lebih memperhatikan sisi positif daripada sisi negatif dari pasangan kita. Hendaklah lebih melihat sisi positifnya ketimbang sisi negatif yang dia lakukan, yang ada pada dirinya. Karena kalau tidak demikian, nggak ada ikatan yang akan langgeng kalau yang kita lihat dan kita pandang hanya sisi negatifnya. Kalau hanya sisi negatif yang kita lihat, ketahuilah pasangan kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Kalau kita cari-cari dan lihat sisi negatifnya, pasti kita akan temukan dengan jelas. Tapi kalau itu yang jadi tolak ukur dalam penilaian kepada pasangan kita, nggak ada pasangan yang akan terus langgeng di dalam ikatannya. Makanya Nabi SAW bersabda, khususnya bagi seorang laki-laki,
la yufrik mu'min mu'minatan idza kariha minha khalqan ahabba minha khalqan akhar. Janganlah seorang laki-laki dengan mudah menceraikan istrinya, karena kalau dia tidak suka satu perangai, dia akan suka banyak perangai yang lainnya. Jadi lebih melihat kepada sisi positif daripada sisi negatif. Kemudian terakhir, untuk kedua mempelai sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga, jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah untuk Allah rekatkan ikatan ini. Allah perbaiki keadaan rumah tangga ini. Allah berkahi. Minta doa kepada Allah, karena pada akhirnya semua di tangan Allah. Semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan baik kepada istri kita. Berdoa kepada Allah agar kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan baik kepada suami kita. Berdoa kepada Allah agar memudahkan kita setiap kebaikan yang mendatangkan keberkahan bagi rumah tangga ini. Jangan lupakan Allah, jangan tinggalkan Allah. Jangan lupa untuk terus bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal, bergantung, bersandar hanya kepada Allah, Allah akan beri kecukupan kepada mereka. Maka inilah sekiranya nasihat untuk kedua mempelai. Perkara-perkara yang semoga dengan kita mempraktekannya, karena terdapat keterangan dari Alkitab dan Sunnah, maka ini akan mengikatkan terus ikatan pernikahan ini sampai akhir hayat dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga ini kita doakan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan semoga kita semua di sini juga menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikan dari ikatan yang mulia ini, dan kita ikut mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.